said I hate my day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bisyami syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kisah-kisah kedermawanan serta kecerdikan dari sahabat Nabi, yaitu sahabat Utsman bin Affan yang disebut dengan gelar Dzun-Nurain. Kenapa beliau disebut dengan Dzun-Nurain, yaitu yang artinya orang yang memiliki dua cahaya? Di sini beliau disebut dengan gelar Dzun-Nurain dikarenakan beliau memiliki dua istri yang itu merupakan putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli alaihi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Kita kembali lagi ke tema, yaitu kita akan membahas tentang kedermawanan serta kecerdikan dari sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan merupakan sahabat yang terkenal dengan kedermawanannya, karena beliau merupakan orang yang sangat kaya dan beliau tidak enggan untuk mengeluarkan kekayaannya demi untuk menegakkan agama Islam. Seperti contoh, pada saat perang Tabuk, sahabat Utsman bin Affan menyediakan 300 ekor unta serta 1000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang. Di sini kita bisa lihat bahwasanya sahabat Utsman bin Affan, beliau merupakan seorang yang sangat dermawan, sehingga kekayaannya beliau infakkan, beliau gunakan ke jalan yang benar, yaitu untuk memperjuangkan panji-panji agama Islam. Selain itu ada kisah yaitu tentang sahabat Utsman bin Affan membeli sumur milik orang Yahudi untuk kesejahteraan Islam pada saat itu. Diceritakan bahwa di Madinah pada saat itu terjadi kekeringan, sehingga ada satu sumur saja yang mengeluarkan air, dan itu milik seorang Yahudi. Sumur tersebut disebut dengan sumur Raumah, bernama sumur Raumah. Orang Yahudi menjual air tersebut kepada orang Islam dengan harga yang sangat tinggi, sehingga itu membuat orang Islam kewalahan, keberatan untuk mencari air, karena mereka harus membeli kepada orang Yahudi dengan harga yang sangat tinggi seperti itu. Sehingga berita tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi bersabda menyeru kepada sahabatnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan beliau menjanjikan siapapun yang membeli sumur milik Yahudi itu dan mewakafkannya untuk umat Islam, maka kelak di surga nanti dia akan mendapatkan minuman dari surga sebanyak air yang dari sumur tersebut. Tanpa basa-basi, sahabat Umar yang mendengar tentang seruan dari Nabi Muhammad SAW bergegas menuju Madinah untuk bernegosiasi tentang sumur tersebut. Utsman berusaha untuk membeli sumur tersebut, tetapi
seorang Yahudi tidak mudah untuk melepaskannya. Karena itu merupakan aset yang sangat berharga. Di situ dia mendapatkan uang yang banyak dikarenakan jual beli air yang telah terbiasa dilakukan di Madinah tersebut. Utsman tidak kalah cerdiknya. Beliau menawarkan harga yang sangat tinggi, yaitu sejumlah 12.000 dirham. Dan itu merupakan jumlah yang sangat banyak. Sehingga orang Yahudi tersebut tergiur. Tetapi cerdiknya orang Yahudi, dia tidak mau menjual sumur tersebut sepenuhnya. Tetapi sumur tersebut hanya dijual separuh. Dijual separuh ini seperti apa? Yaitu sehari untuk Yahudi, sehari untuk sahabat Utsman bin Affan. Nah, di sini sahabat Utsman bin Affan tidak kalah cerdiknya juga. Karena dia tahu bahwa Yahudi memiliki rencana sehari untuknya dan sehari untuk digunakan Yahudi untuk berjualan lagi. Sahabat Utsman tanpa basa-basi pun menyetujui persyaratan tersebut, yaitu 12.000 dirham dengan syarat separuh atau setengahnya, tidak sepenuhnya milik sahabat Utsman bin Affan. Sehingga syiar Utsman bin Affan adalah ketika hari sumur tersebut untuk milik Utsman bin Affan, beliau menyerukan kepada umat Islam untuk mengambil air tersebut dengan gratis. Sehingga pada hari Utsman bin Affan bergilir untuk mendapatkan sumur tersebut, orang Islam banyak mengambil air. Sehingga keesokan harinya, ketika orang Yahudi yang menjaga yang bergilir mendapatkan sumur tersebut, tidak ada seorang pun yang membeli. Bahkan airnya pun tinggal sedikit, karena kemarin waktu sahabat Utsman bin Affan mendapat giliran sumur tersebut, beliau mewakafkan, sedekahkan air yang ada tersebut untuk kesejahteraan umat muslim. Boleh mengambil tanpa dengan gratis, sehingga banyak orang muslim yang mengambil pada hari tersebut. Keadaan tersebut berjalan beberapa hari, sehingga Yahudi pun merasa bahwa kalau seperti ini terus, maka dia tidak akan mendapat uang dari jual beli air, karena tidak ada yang membelinya. Oleh karena itu, orang Yahudi pun menawarkan Utsman untuk membeli sumur tersebut sepenuhnya. Di sini Yahudi meminta dengan harga 8.000 dirham, sehingga Utsman mengeluarkan uang lagi untuk membeli sumur tersebut dan mewakafkannya untuk orang Islam. Seperti itu. Jadi total harga dari sumur Raumah milik orang Yahudi itu adalah 20.000 dirham. Subhanallah, itu merupakan jumlah yang sangat banyak. Sehingga kita tahu bahwa sahabat Utsman ini merupakan sahabat yang sangat dermawan. Dia juga cerdik, karena dia mampu mengalahkan apa yang dipikirkan orang Yahudi. Seperti itu. Jadi di sini kita sebagai umat Islam berupaya untuk lebih murah hati untuk bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Kita saling peduli kepada orang lain, dan kecerdikan kita gunakan untuk mensejahterakan umat Islam, tidak malah untuk membodohi orang lain. Seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah hartanya itu tidak berkurang, melainkan bertambah. Karena di balik rezeki kita pasti ada hak-hak orang lain, hak-hak orang miskin, dan kita wajib mengeluarkannya. Di sini kita belajar bahwa kita harus murah hati, bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Itulah kisah yang dapat kita ambil
pelajaran dari kedermawan serta kecerdikan dari Khalifah Utsman bin Affan. Semoga kita dapat mencontoh perbuatan perilaku yang sangat baik dari sahabat Utsman bin Affan. Mungkin cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.